Selamat datang parents dan juga para pendidik di acara Parents Equip hari ini. Penting, anak harus bisa bahasa ini untuk sukses. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di acara yang diadakan oleh Vita Elementary ini. Hari ini kita akan bersama selama kira-kira 1 jam lebih ke depan. Kita akan melihat sebenarnya anak ini harus bisa bahasa apa ya? Karena kita tahu sekarang ada anak-anak yang sudah bisa berbahasa Inggris dari kecil, bisa campur berbahasa Mandarin, juga tidak lupa bahasa Indonesia dan juga bahasa rumahnya. Jadi anak-anak sekarang ini lain ya dengan kita karena bisa banyak bahasa. Tapi kita juga berusaha sebagai orang tua. Mungkin ada yang mengkursuskan anaknya, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin. Tapi kadang-kadang kita juga harus bertanya sebenarnya anak-anak ini bisa bahasa macam-macam, yang mana ya bahasa yang paling penting? Apakah harus bisa semuanya? Atau hanya satu saja nggak apa-apa? Ada juga orang tua yang berpendapat, nanti bisa sendiri bahasa. Sebenarnya bagaimana posisi bahasa dan peran bahasa, itulah yang akan nanti kita dengarkan dari Bu Sasha. Untuk itu, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita akan berdoa dulu. Silakan Miss Iska bisa memimpin kita di dalam doa. Ya. Terima kasih Miss Fani. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini untuk bersama-sama belajar Tuhan, memperlengkapi diri kami, rekan-rekan kami dalam tugas kami untuk mendidik anak-anak yang kami kasihi. Tuhan, kiranya Engkau memimpin, Engkau memampukan Bu Sasha Tuhan dalam penyampaian materinya, agar dapat tersampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan mohon Tuhan, siapkan juga setiap kami. Berilah kami hati yang mau belajar. Berilah kami kemauan untuk benar-benar berusaha, benar-benar bekerja sama, benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak yang kami kasihi. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya acara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Miss Iska. Nah, sekarang waktu kami berikan kepada Kepala Sekolah dari Vita Elementary, yaitu Miss Helena Deborah, yang biasa kami panggil Miss Debbie, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Miss Debbie. Thank you, terima kasih, matur suwun, Miss Fani. Good morning, selamat pagi, sugeng enjang, cawan. Semua yang hadir di Zoom ini. How are you today? Bagaimana kabarnya? Piye kabare, Rek? Karena hari ini merupakan hari di mana kita belajar bahasa. Saya mencoba pagi-pagi ini untuk menyapa dalam berbagai bahasa yang saya tahu. Ya, walaupun ada beberapa bahasa yang mungkin saya juga kurang pahami ya. Tapi baiklah, hari ini kita semua bisa sama-sama menerima sesuatu yang penting ya. Ada hari ini tentang bahasa. Kenapa bahasa itu penting? Ya, bahasa itu sangat penting karena merupakan sebenarnya itu melambangkan jati diri kita, ya, identitas kita. Bapak Ibu dan semua peserta webinar hari ini, selama seminggu ini khususnya di Vita Elementary kita belajar banyak hal mengenai budaya, terutama bahasa yang ada di Indonesia. Karena kita orang Indonesia, benar? Di sini ada orang yang bukan orang Indonesia? Bisa angkat tangan. Kita semua orang Indonesia ya. Dan tadi kalau kita lihat di video yang di sebelum kita masuk di webinar ini, kok masuk ya? Harusnya sudah masuk sih. Kalau nggak masuk kan nggak bisa lihat videonya ya. Waktu sebelum mulai ya. Nah di situ anak-anak itu ternyata lancar bahasa daerahnya karena ternyata anak-anak dan kita semua itu tidak berasal dari satu kota atau satu daerah saja. Ternyata dari berbagai daerah, dari Batak, dari Minahasa, dari Ambon, dari Kupang, dari Jawa, ya, dan dari banyak daerah, ya. Dan ada banyak hal yang sering kita dengarkan ya di sekeliling kita ini ya.
anak-anak itu harusnya bisa belajar bahasa apa ya untuk sukses. Semua dari kita sebagai parents, sebagai orang tua, sebagai pendidik yang memiliki anak-anak pastinya ingin banget gitu ya anak-anak itu supaya nanti sukses. Benar. Siapa yang di sini ingin anak-anaknya sukses? Iya, semuanya pasti ya ingin anak-anaknya sukses. Tidak ada orang tua yang mengasihi anak-anak tidak ingin anaknya sukses. Semua dari kita. Dan bahasa itu merupakan hal yang penting karena bahasa itu juga merupakan satu alat komunikasi. Nah, pertanyaan keduanya adalah bahasa apa ya yang membuat supaya anak-anak kita ini bisa sukses? Biasanya anak-anak akan atau orang tua pastinya dalam hati atau mungkin kalau bisa mengatakan bahasa Inggris, Miss. Karena bahasa Inggris adalah bahasa globalisasi. Kita kan berada di zaman globalisasi. Yes, kita berada di zaman globalisasi. Benar. Sampai kemudian orang tua itu dan dari kita semua juga ya mempush kadang-kadang mengeleskan itu membawa anak-anak ke kursus les bahasa Inggris supaya dari kecil kalau bisa tuh cacisus bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu ya kita bertemu dengan seorang pakar budaya ya dari Universitas Indonesia Jakarta. Satu hal yang dikatakan oleh beliau adalah meskipun kamu tuh cacisus bahasa Inggris tidak menjadikan kamu tuh orang Inggris loh. Meskipun kamu tuh cacisus bahasa Jerman ya. Kemarin kita mengundang seseorang yang sebenarnya orang Jerman dan keluarganya, namun dia bisa banget gitu ya bahasa Indonesia dan karena tinggal di Indonesia dan malah bisa bahasa Jawa. Tapi walaupun dia bisa bahasa Indonesia sangat baik, ya dia orang Jerman. Ya, meskipun kita juga cacisus bahasa Jerman, kita adalah orang Indonesia, tidak bisa melenyapkan jati diri kita as Indonesian. Jadi bahasa apa dong yang membuat kita sukses, membuat anak-anak kita sukses? Hari ini kita belajar ya, bagaimana bahasa dapat mengantar kita semua menjadi anak-anak yang sukses tanpa meninggalkan jati diri kita. Terima kasih Bu Sasa hari ini ya, bersama-sama dengan kami semua Bu Sasa akan memberikan penjelasan, memberikan panduan kepada kita semua agar kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dapat ya membimbing, memandu dengan benar ya anak-anak kita tercinta ini supaya mereka dengan bahasanya yang baik, dengan bahasanya yang tepat, yang valid, mereka bisa sukses di masa depan. Ketika mereka masuk dalam dunia kerja, di marketplace, mereka akan tampil sebagai leaders, sebagai pemimpin dengan bahasa yang excellent. Mari kita belajar ya sama-sama, saya juga belajar. Sebelum kita mendengarkan Bu Sasa, ada video ya yang akan kita lihat di mana anak-anak 1 minggu ini mereka belajar tentang kekayaan Indonesia yang luar biasa dan kekayaan bahasa daerah yang luar biasa. Ya, mau melihat ya? Oke. Saya persilakan Miss Linda atau siapa ya? Miss Linda akan memutarkan. Selamat menikmati. Special programnya itu senang, Miss. Bisa mengasih sayang saya ke mama papa saya dengan menyemangati mereka dengan kata-kata motivasi saya. Bisa mengetahui kata-kata baru, Miss. Harus baik, terus harus sopan karena buat orang tua itu
Soalnya kan kadang kalau misalnya bahasa Jawa kan ada yang halus, ada yang kasar. Belajar bahasa daerah. Nah, harapannya saya sih untuk mendapat itu ya prestasi dalam art sama drawing. Happy dan tenang karena seru sama bikin figura. Jadi harus jago bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesianya nggak boleh belepotan, nggak boleh yang harus bisa yang baku juga gitu loh. Bisa yang untuk sama teman-teman, tapi juga bisa yang formal. Halo, nama saya. Apa kabar semuanya? Saya akan menyampaikan sebuah, gitu kan, itu baku gitu. Terus jadi akhirnya kalian nanti 1 ya bahasa Jawa, tambah 1 bahasa Indonesia, 2, ditambah 1 lagi bahasa Inggris, 3, kan luar biasa. Kenapa budaya dan bahasa begitu penting? Karena itu jati diri, it's who we are. It makes us special, it makes us know who we belong to. Jadi kalau kita belajar sebuah bahasa, itu bukan cuma untuk komunikasi ya, tapi untuk memahami budaya. We don't know the future. Minggu depan akan bagaimana. Kan hanya bisa prediksi ya. Oh, maybe I'm gonna go to school. Makanya di Alkitab kan dibilang, when we want to do something, we say, the Lord willing we do it. Karena kita nggak tahu masa mendatang. What we can do is prepare for it the best we can. Nah, kita nggak tahu kita akan menggunakan bahasa Mandarin atau enggak. Nanti walaupun misalnya keluar negeri ke Australia misalnya, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan sedikit banyak pasti akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pasti. That's very important question. It's a very modern question. Banyak yang sudah sampai ke levelnya Dominic dalam arti apa? Your English is better than your Indonesian. So you are doing it the reverse. Ada orang yang bahasa Indonesianya sudah bagus, bahasa Jawanya sudah bagus, and they're struggling to add English to it. Karena apa? Inggris penting, seperti Brandon tadi bilang, bahasa dunia. Nah, with you, it's the opposite. You have English already down, right? You're still perfecting it, but you're pretty good at it already. And your problem is the opposite. You need to get better at Indonesian. So there's no difference with other kids. It's just reverse. Hanya kebalik aja gitu. Tapi intinya, just like those kids need to learn English, you need to learn Indonesian because it's very logical. You live in Indonesia and you live with Javanese people. And the point is, the second thing is, it's not about what is cool, Fide, it's what is important. Ini masalah apa ya? Bahasa itu masalah sesuatu yang sangat praktis. Jadi bukan kul-kulan. Ayo teman-teman, banggalah dengan Indonesia. Yuk sama-sama untuk dapat menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan baik dan benar ya. Karena bahasamu adalah dirimu dan bangsamu. Terima kasih Miss Debbie atas sambutan yang diberikan, dan kita semua sudah melihat, jadi itu yang dilakukan murid-murid Vita di Vita Elementary selama 1 minggu terakhir, luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke acara pokok dari Parents Equip ini, saya akan memberikan beberapa rules supaya jalannya nanti akan lancar. Jadi Anda pasti sudah menyadari nggak bisa unmute gitu karena mikrofonnya memang akan di-mute selama acara berlangsung, tetapi video mohon bisa dinyalakan. Lalu mohon tidak merekam acara Parents Equip ini, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Jadi disampaikan langsung di chat box, pilih yang ditujukan pada Q&A, gitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan disampaikan kepada pembicara tanpa menyebutkan identitas penanya. Demikian peraturan supaya kita bisa menjalani Parents Equip ini bersama-sama dengan lancar dan nyaman. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara yang namanya Bu Sasha. Nama lengkap beliau adalah Ibu Sarah Prasasti.
Jadi pendidikan terakhirnya adalah S2 di bidang American Literature. Selama ini adalah pengajar, juga konsultan pendidikan, memberikan banyak pelatihan guru dan kepala sekolah. Jadi beberapa guru dan kami juga pernah mendapatkan training dari Bu Sarah. Dia juga founder dari Kata Ayo Membaca, tempat untuk membangkitkan minat membaca anak-anak, dan juga penulis buku parenting dan buku anak. Supaya akrab kita bisa panggil Bu Sasha. Silakan Bu Sasha untuk menyampaikan apa yang kami semua perlu dengarkan. Ya, terima kasih Miss Fanny. Ya, kita ini kan tema kita ini webinar parents kali ini adalah penting anak harus bisa bahasa ini untuk sukses. Nah, sebagian besar dari kita ini kan menduga-duga apa jawabnya. Sebagian besar saya yakin pastinya akan menjawab bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris adalah lingua franca yang global, berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan ini. Ya memang kalau jawabnya itu tidak dapat disangkal, karena memang bahasa Inggris adalah bahasa pengantar global dari masyarakat dari berbagai belahan dunia, itu posisinya semakin kokoh. Nah, di sisi lain, bahasa minoritas, bahasa ibu dari berbagai negara itu banyak terpinggirkan. Bahkan saat ini PBB itu melansir bahwa setiap 2 minggu, 1 bahasa ibu itu punah. Kalau 1 bahasa itu punah, berarti yang punah bukan hanya bahasanya saja, tetapi juga budaya dan identitas budayanya. Begitu ya. Nah, tapi saya senang sekali hari ini bahwa saya melihat banyak para siswa dari Vita ini yang tadi tampil dengan demikian baik menggunakan bahasa ibu masing-masing, ya itu baik sekali. Itu satu usaha yang harus kita terus tanamkan pada anak-anak untuk mendekatkan mereka kepada bahasa ibu. Nah, sekarang pertanyaannya saya mulai dari benarkah bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa Mandarin adalah bahasa yang diperlukan oleh anak kita agar kelak mereka di masa depan mampu berkompetisi gitu ya. Ya, ini nanti kita akan sampai pada salah satu saya membaca banyak pertanyaan dari Bapak Ibu itu ya, dari ini banyak yang menanyakan ya, apakah memang benar kunci keberhasilan anak di masa depan itu adalah jika mereka menguasai bahasa Inggris. Ada juga yang bertanya gitu, kalau bukan bahasa Inggris berarti kuncinya bahasa Mandarin. Jadi antara 2, kuncinya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ya, bahwa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin sangat penting bagi bekal anak kita di masa depan, jawabnya pasti ya. Ya. Nah, ibaratnya bahasa tersebut adalah kunci kesuksesan masa depan. Nah, kunci ini merupakan perumpamaan yang kuat. Nah, tapi Bapak Ibu, pernahkah kita dalam kehidupan sehari-hari mencoba gini, kita mau membuka pintu, kita punya kuncinya benar gitu ya. Tetapi karena kita tidak menggunakan dengan baik, mungkin kita sedang memegang barang yang lain atau tangan kita yang lain memegang barang, kemudian kita menggunakan satu kunci, maka pintu juga nggak akan terbuka walau kita punya kuncinya. Mungkin ini pernah kita alami. Mau buka pintu dengan kunci yang benar, oh kok nggak bisa buka-buka gitu ya, kurang pas masuknya atau muternya begitu ya. Nah, demikian juga dengan bahasa. Kemampuan bahasa itu bukan faktor tunggal. Walaupun mungkin anak kita menguasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin dengan baik, tetapi bahasa sebetulnya bukan faktor tunggal. Kita memang memegang kunci jika kita memiliki skill bahasa, tetapi kita tetap memerlukan keterampilan yang lain. Nah, salah satu saja ya, adalah interpersonal skill, kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan ya, langsung in person atau via telepon, via Zoom ya, secara lisan maupun juga tertulis, misalnya melalui email, sosial media dan sebagainya. Nah, keterampilan interpersonal dan
berkomunikasi ini harus melengkapi dan mengiringi keterampilan bahasa yang kita miliki, baik itu bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, salah satu contoh nyata saja ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak orang, bahkan orang dewasa, baik itu orang biasa seperti kita maupun tokoh, ataukah itu artis, ataukah tokoh politik dan sebagainya, yang menggunakan bahasa dengan begitu cepat, posting komentar yang tidak tepat di sosial media, lalu kemudian berdampak buruk dan kemudian buru-buru minta maaf, cepat-cepat minta maaf, menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Kemudian buru-buru menyatakan penyesalan, maaf kilaf, maaf salah kata, maaf emosi dan sebagainya. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh remaja, tetapi juga orang-orang dewasa seperti kita, yang notabene juga banyak di antara mereka yang juga berpendidikan. Jadi yang perlu saya garis bawahi sejak awal dari jawaban dari tema dari webinar kita kali ini, sebaik apapun bahasa yang kita kuasai dan sebanyak apapun bahasa yang kita kuasai, jika tidak digunakan dengan hikmat, maka tidak akan membawa manfaat. Ya, apalagi di era seperti sekarang ini, jari bergerak lebih cepat daripada pikiran dan perasaan. Ya, jari bukan hanya mulut sekarang, tetapi juga jari. Apa yang sudah terlanjur kita posting tidak dapat kita tarik kembali. Apa yang sudah terlanjur terucap kemudian viral tidak dapat kita tahan penyebarannya. Jadi kita mesti memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa bahasa apapun, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi kalau memang kita di Indonesia ini memang dalam taraf dianggap sebagai netizen yang termasuk kurang baik ya dalam jajaran dunia digital. Tetapi itu juga terjadi di dunia barat, di mana bahasa tidak digunakan dengan bijak sehingga tidak membawa hikmat. Jadi bahasa apapun yang ingin kita berikan kepada anak-anak harus kita iringi dengan pendidikan karakter yang baik, ya, yang juga kita berikan seiring dengan kita membimbing anak-anak dalam mengembangkan bahasa pertama, bahasa Indonesia, bahasa asing kedua mungkin, atau bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Mandarin. Nah, itulah yang perlu kita ingat pertama kali, bahwa kita kalau melihat bahwa English is the key of success gitu ya, kita harus mengingat bahwa tidak tunggal faktor itu, tetapi harus juga dibarengi dengan skill yang lain. Kita tahu bahwa tidak serta-merta penguasaan bahasa yang baik itu kemudian nanti akan membawa dampak yang pasti positif untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya, justru kita harus membarengi itu dengan kematangan emosi anak. Ya, dan itu kadang-kala lebih sulit loh ngajari anak untuk media literasinya, untuk bijak menggunakan media daripada mengajarkan bahasa itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian Miss Fanny, ini ada pertanyaan yang berkali-kali ditanyakan itu, oke, kalau gitu saya mau mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu Miss Fanny. Startnya kapan gitu ya? Kapan gitu? Kalau toh nanti saya mau bareng deh nanti bahasa asing ini diajarkan bersama-sama dengan nanti pendidikan karakter. Nah, startnya kapan? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Miss Fanny. Tetapi tetap sulit untuk dijawab. Karena memang banyak pendapat berbeda dan banyak sekali pro dan kontra. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman pengajar di VITA mungkin pernah membaca satu penelitian yang mengatakan itu antara 4-5 tahun itu bisa. Gitu. Tapi penelitian lain, sekelompok psikolog mengatakan 6 dan 7 kayaknya. Gitu. Bahkan ada yang menyebut 10 kok. 10 itu sudah kematangan bahasa ibu. Memang kita harus meletakkan bahasa Indonesia dulu.
sebagai fondasi sebelum kita membangun bahasa asingnya gitu ya. Nah, secara umum kalau saya pribadi ingin menjawab bahwa jika bahasa Inggris atau Mandarin itu dapat mulai diperkenalkan. Jadi kata kuncinya adalah diperkenalkan, bukan diajarkan misalnya. Diperkenalkan itu melalui permainan, lagu, dongeng, TV program itu bisa mulai 5 tahun. Nah, dalam hal ini tetap disesuaikan dengan tahapan usia anak. Ya, jadi lebih pada learning English through play gitu. Jadi melalui kosakata dan listening. Jadi prosesnya itu seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia, listeningnya duluan. Jadi kalau kita lahir itu bayi tanpa bahasa, tergantung. Jadi bayi tidak tergantung pada keturunan genetik orang tuanya untuk kemudian serta-merta bisa bahasa apapun gitu ya. Jadi bayi tanpa bahasa, kemudian dia mendengarkan ibunya berdendang, menyapa, memanjakan, masuklah itu. Skill bahasa yang pertama adalah listening gitu ya, mendengar gitu. Baru kemudian itu terjadi satu proses internalisasi, masuklah kemudian baru dia mengucap, speaking ya begitu. Jadi kalau di para sekelompok psikolog itu menyatakan bahwa otak anak pada usia dini itu lebih mudah menyerap bahasa asing. Nah, kalau diibaratkan itu seperti spons, kalau kita cuci piring itu daya serapnya itu tinggi. Walaupun kemudian itu juga ada yang menyatakan bahwa tidak, itu masih bisa sampai usia pubertas. Jadi memang sampai usia pubertas itu dianggap masih bisa untuk belajar bahasa dengan baik. Nah, hanya kalau saya melihat memang usia dini itu baik dalam artian begini. Anak usia dini itu tidak punya beban mental berlebih saat belajar bahasa asing. Itu ya. Jadi kalau dia salah grammar, salah ucap, salah pronunciation, dia tidak cemas, tidak takut, tidak malu. Karena itulah kita, kalau saya pribadi itu yang menjadi pertimbangan. Tidak ada rasa takut untuk salah ya, begitu spontan, begitu lebih bebas tanpa beban mental. Nah, kemudian pertanyaannya yang lagi, Miss Wani, oke, kalau gitu ini ya bisa mulai umur 5 tahun. Apakah betul bahwa semakin dini semakin baik? The earlier the better. Apa betul jika mulai usia 5 tahun itu lebih baik daripada kalau dia belajarnya mulai umur 10? Ya, sekali lagi usia juga bukan faktor tunggal. Ya, ada faktor lain yang menentukan. Nah, misalnya penggunaan metode dan teknik mengajar yang tepat sesuai minat, sesuai tahapan usia, sesuai gaya belajarnya, gitu ya. Jadi sebetulnya kunci dari efektivitas pembelajaran bahasa Inggris atau Mandarin bukan dari kapan, tetapi bagaimana. Ya, bukan kapan anak belajar, tetapi bagaimana anak belajar, gitu ya. Ya, itu beberapa pertanyaan yang ditanyakan juga oleh para orang tua seringkali, dan juga ada yang bertanya juga, nah tapi kalau memang nggak suka bagaimana? Apakah perlu dipaksa? Anak saya kalau belajar Mandarin nangis-nangis gitu ya, tidak bisa enjoy dan apa gitu ya. Nah itu adalah hal yang juga mesti kita lihat kembali dari minat anak itu. Dan sekarang ini banyak gamifikasi, jadi banyak permainan-permainan untuk mendukung pembelajaran bahasa. Salah satu contoh yang sebaliknya juga orang tua juga ada yang mengatakan bahwa ya anak saya mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Mandarin, tetapi tidak mau belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Tidak suka bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita bisa belajar dari Butet Manurung. Nah, Butet Manurung ini adalah seorang sosiolog dan juga antropolog ya. Dia mengajar anak-anak di Jambi, namanya anak-anak suku anak dalam gitu ya. Nah, mereka ini kan memang tidak sekolah ya, memang tinggalnya di dalam hutan. Tapi
Butet ini ingin sekali mengajarkan baca tulis kepada mereka. Berbulan-bulan dia berusaha, tidak mau. Mengapa tidak mau? Ya karena tidak ada relevansinya. Ngapain juga belajar baca tulis? Di hutan tidak diperlukan. Cukup begini saja. Jadi mereka tidak mau. Butet tertolak selama berbulan-bulan. Nah, akhirnya dia masuklah dia ke dalam hutan, hidup bersama-sama mereka. Dan Butet ini kemudian melihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari suku anak dalam ini. Nah, salah satu hal yang menarik buat dia adalah bila ada yang sakit, mereka mengucapkan mantra jambi-jambi. Jadi ada kalau sakitnya itu sakit panas, berarti ada jambi-jambinya dalam bahasa daerah mereka. Kemudian kalau ada yang sakit menggigil dan sebagainya itu ada jambi-jambinya sendiri diucapkan gitu secara kepercayaan mereka, tradisinya. Nah, Butet akhirnya menuliskan mantra-mantra itu dan dia menghafalkan. Nah, suatu kali ada yang sakit, dia ikut mengucapkan jambi-jambi itu, ikut mengucapkan mantra itu. Nah, heranlah semua anak-anak suku anak dalam ini, anak rimba ya, suku anak rimba atau suku anak dalam ini, orang tua mereka juga heran. Loh, kamu kok bisa, gitu ya? Kamu kok bisa melakukan itu? Nah, dijawabnya, iya, aku mendengar, kemudian aku menulis. Ini tulisannya yang kau ucapkan. Nah, titik itulah yang membuat anak-anak semua dan juga orang tua yang tadinya merasa bahwa baca tulis tidak penting, akhirnya mereka semua mau belajar baca tulis. Karena mereka tahu bahwa itu berdaya guna dan bermanfaat. Jadi seperti itulah juga kita, jika anak kita merasa berat belajar bahasa Indonesia, merasa berat untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, kita harus menunjukkan daya guna dari bahasa yang mereka pelajari. Demikian juga mungkin ada yang enggan untuk belajar bahasa Jawa gitu ya, karena buat apa gitu kalau sampai belajar Hono Coroko dan sebagainya. Nah, kita berusaha mengkaitkan itu dengan daya gunanya atau dengan minatnya gitu ya, minat anak. Misalnya kalau menuliskan huruf Jawa itu sangat tidak menarik untuk anak-anak. Bisa kita buat itu sebagai surat rahasia untuk memecahkan teka-teki harta karun misalnya. Dituliskan seperti itu. Ya anak-anak suka gitu. Jadi itulah salah satu cara untuk membuat semua bahasa yang kita berikan kepada anak-anak menarik, berdaya guna gitu ya, dan sesuai dengan minat mereka. Seperti kita bisa belajar dari Butet Manurung di sekolah rimba gitu ya. Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana jika sebentar saya lihat, bagaimana mengajari anak itu berbahasa Indonesia dengan baik yang benar, karena toh juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kita ini walaupun orang Indonesia, anak toh kesulitan pada saat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Nah, kita harus membedakan bahasa Indonesia yang dipakai di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa lisan dan komunikasi sehari-hari. Sifatnya informal. Ya. Terkadang kita juga mencampur bahasa Indonesia kita dengan bahasa daerah. Sedangkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, selain bahasa lisan dan bahasa tulis yang bersifat formal, itu juga anak-anak melihat mempelajari mata pelajaran itu secara akademis. Ya, anak-anak sering menganggap bahwa pelajaran bahasa Indonesia sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, sehingga anak itu merasa sulit gitu bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, tapi kalau untuk itu Bapak Ibu tidak perlu cemas karena anak akan berproses nantinya untuk menyadari bahwa memang ada perbedaan antara bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari di rumah dengan bahasa Indonesia di dalam mata pelajarannya. Nah, itu nanti dia akan
tahu bahwa ada bahasa informal, ada bahasa formal. Ada bedanya menyapa teman dengan menyapa guru di sekolah gitu ya. Ada bedanya ngobrol dengan mama dengan kalau dia maju untuk presentasi. Nah, karena itulah mata pelajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan anak-anak dan harus diberikan hingga SMA nanti. Bahkan kuliah pun masih diberikan. Agar anak terasa baik dalam bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan dan secara akademisnya. Ini Bapak Ibu sama halnya dengan negara-negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Mereka tetap ada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa kurikulum 2022 nanti itu bahasa Indonesianya jauh lebih menarik. Saya sudah mempelajari buku paket bahasa Indonesia kelas 1, sangat menarik. Saya berharap dengan ini anak-anak yang tadinya tidak menikmati bahasa Indonesia itu nanti akan lebih menyukai bahasa Indonesia. Nah, satu hal lagi mungkin pertanyaan juga yang banyak ditanyakan. Nah, tapi anak saya ini sudah fasih. Tadi juga disebutkan juga oleh Coach Timo. Bagaimana jika anak saya ini sudah fasih bahasa Inggris, sangat fasih bahasa Inggris, sampai dia kurang fasih untuk berbahasa Indonesia. Apakah ini hal yang juga perlu kami perhatikan kalau anak sudah fasih bahasa Inggris? Ya, memang Bapak Ibu kita perlu mengusahakan agar anak itu punya keterampilan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berimbang. Ya, kita ingin agar anak kelak tampil percaya diri di dalam bahasa Indonesia. Saya mengenal anak muda yang berbahasa Inggris sangat baik, betul-betul native like, gitu ya. Usianya 30 sekian. Dia bekerja pada satu organisasi internasional dengan kedudukan yang sangat baik. Dia berbicara dengan atasan dan rekan di kantor pusat di US di Washington DC itu sangat baik. Namun saat harus tampil resmi dan formal dalam bahasa Indonesia, dia justru nervous, gitu ya. Dia justru merasa ragu, gagap dan tidak percaya diri. Nah, itulah walaupun anak kita sekarang ini sudah sangat fasih bahasa Inggris atau Mandarin, ya kita juga perlu memperlengkapi dia dengan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara besar yang diperhitungkan sebagai tempat investasi. Jadi kita ingin anak-anak kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara maksimal kelak, ya, dan mereka tampil percaya diri. Saya ingin memberikan satu ilustrasi ini. Ini adalah unicycle, sepeda rodanya satu. Nah, ini biasanya kan dipakai, ya kita nggak pakai ini. Yang pakai ini adalah sekarang ini kalau di sirkus ya clown, badutnya itu pakai ini. Nah, ini adalah Jim Cummings yang menunjukkan bahwa seperti ini. Dia mengumpamakan bahasa ini sebagai roda. Jadi jika rodanya satu, monolingual, jadi hanya satu bahasa yang dikuasai. Ya, itu anak ya tetap bisa bergerak, bisa berkomunikasi, bisa survive dengan satu bahasa saja. Nah, tapi jika dia belajar bahasa yang lain, dia belajar dua bahasa. Maaf ya, ini karena virtual background tampaknya kurang baik gambar saya terlihat. Nah, ini dua bahasa yang dipelajari. Tetapi yang satu lebih dominan dari yang lain. Taruhlah yang besar ini mungkin bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kecil ini adalah bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, yang besar ini bahasa Indonesia, yang kecil ini adalah bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Bagaimana kalau seperti ini? Ya tetap dia bisa bergerak. Dia bergerak lebih nyaman dengan dua roda, walaupun tidak seimbang. Dia dapat pergi lebih jauh daripada yang roda satu tadi. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana jika kita membekali anak dengan bahasa yang seimbang? Bahasa ibu dia bisa, tapi juga bahasa asing dia bisa.
dan dua-duanya kurang lebihnya seimbang, maka dia akan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan siapapun dan lebih percaya diri pada saat berkomunikasi. Itulah perumpamaan sepeda yang roda sebetulnya yang dipaparkan oleh itu pakarnya adalah pakar bilingual James Cummins gitu ya. Kita bisa melihat bahwa bagaimanapun juga keseimbangan bahasa, apalagi dengan bahasa pertama kita, bahasa Indonesia dan juga bahasa ibu, itu sangat penting. Begitu. Ya. Mungkin Miss Fanny atau teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lain yang. Oke, ya terima kasih Bu Sasha. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke kolom chat. Iya. Ya, saya akan bacakan beberapa ya, mungkin Bu Sasha bisa menjawab ya. Jadi salah satunya ini sebenarnya udah terjawab sih. Jadi kalau anak lebih fasih bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia, apakah orang tua sebagai orang tua perlu khawatir? Nah itu sebenarnya tadi udah dijawab ya, bahwa yang baik adalah ya bisa keduanya. Apalagi kalau tinggal di sini. Nah, tapi penanya yang sama tuh juga tanya gini, karena memang anaknya banyak nonton bahasa Inggris. Nah, itu sebabnya dia jadi fasih. Itu juga wajar ya, karena anak saya juga mengalami hal itu. Tapi ternyata anaknya ini menangkap kata-kata yang kurang bagus. Jadi swearing words itu yang dia tangkap dan dia ulangi gitu. Meskipun anaknya mungkin nggak ngerti artinya ya. Bu Sasha, tapi terselip. Anak ini 7 tahun sekarang umurnya. Nah, jadi bagaimana ya menyadarkan anaknya ini bahwa nggak boleh pakai kata-kata itu. Sementara dia dengar juga dari tontonannya. Silakan Bu Sasha. Mungkin satu itu dulu. Ya mungkin, ini memang seringkali terjadi. Kata-kata negatif yang didapat anak-anak dari sosial media dan sebagainya. Nah, ini adalah satu tantangan buat kita. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa membatasi sosial media. Dan kita memang nggak bisa membatasi anak untuk tidak bisa menjauhkan anak dari itu semua. Makanya kemudian kita ini juga harus mengikuti dengan betul-betul teliti gitu. Apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia tonton. Yang lebih sulit lagi, karena hal-hal itu seringkali juga dilakukan oleh orang dewasa, bukan hanya di film saja ya, gitu. Nah, tetapi inilah yang perlu kita perlengkapi juga, bahwa bahasa tidak bisa lepas dari budaya, gitu ya. Jadi budayanya ini, budaya bahasa yang dipelajari anak kita ini, yang juga harus kita tunjukkan bahwa bahasa ini juga mengatakan apa yang do's and don'ts, gitu ya. Itu juga harus kita ajarkan. Ini yang baik untuk dikatakan, ini yang tidak baik untuk dikatakan, gitu ya. Ini yang baik untuk dilakukan dan ini yang tidak, gitu. Jadi melekat ya. Pada saat kita belajar bahasa, kita juga belajar budaya dan identitas dari bahasa itu sendiri, gitu. Bahwa bahkan kalau swearing words ya, orang Amerika pun tidak akan mengizinkan anaknya mengucapkan itu, bukan hanya kita yang merasa bahwa bahasanya berbeda. Jadi itu tadi dibarengi. Pada saat kita mengajarkan bahasa Inggris atau Mandarin pun kita harus juga membarengi itu dengan budaya bahasa yang dipelajari. Gitu. Do and don'ts-nya juga kita berikan. Kata-kata ini, kata-kata ini. Gitu. Dan juga memang begini, salah satu tantangan dari sosial media ini adalah memang belum terproteksi ya untuk anak-anak nonton yang ini dan ini, sangat sedikit proteksinya. Jadi kita juga perlu memilihkan film-film yang baik gitu ya, channel yang baik gitu. Aduh, channel sekarang ini luar biasa gitu. Nah, satu hal yang saya ingin bagikan adalah kadang anak itu nggak cari, kemudian pop up loh muncul begitu. Banyak itu kasusnya terjadi. Jadi tidak perlu anak mencari gitu, tiba-tiba pop up, ya, pop up sesuatu. Dan itu adalah kembali lagi pada pendidikan karakter. Itu tergantung jarinya, mau diklik lihat atau tidak gitu. Sudah ada itu di dalamnya. Nah, yang seperti itu juga
salah satu tantangan untuk kita, Miss Fani. Seperti itu, Miss Fani. Ya, saya setuju soal pop up itu. Saya juga sempat nangis gitu karena anak saya kok lihat tontonan yang menurut saya belum pas untuk umurnya. Saya tanya bagaimana bisa sampai ke tontonan itu, ternyata pop up gitu. Pop Jadi up, betul. Salah satu jalan ya kita terus mendampingi sih. Nggak bisa betul, anak dilepas nonton YouTube sendiri itu. Hanya kita ini melengkapinya begini, Bu Miss Fani. Jadi semasa anak SD kita masih bisa mendampingi terus-menerus. Setelah dia remaja, dia tidak akan mau kita dampingi di depan laptop, nggak mau, dia marah dia sama mamanya, ikut-ikut mamanya lihat itu. Jadi akhirnya itu kita tuh seperti melepaskan anak pada belantara dunia digital. Dan itulah yang saya katakan bahwa dunia digital ini suatu belantara yang kita nggak tahu batasnya di mana. Semakin lama semakin kita ini melihat maju di satu sisi, tetapi juga berbahaya di sisi lain. Karena itu, ya itu tadi, jangan hanya bahasanya ya yang bisa membuat anak itu melek teknologi, tetapi juga pendidikan karakternya. Pada satu titik kita memang harus melepas anak gitu ya. Dan anak saya sudah besar-besar ya, saya lepaskan akhirnya. Dan itu ya kita mumpung anak-anak yang sekarang yang SD ini masih di dalam bimbingan kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena belantara itu bukan yang di luar rumah kita, bukan yang di jalan raya itu, bukan di hutannya. Belantara ini ada di laptop. Kalau mereka menghadap dunia virtual ini itu juga satu belantara yang kita harus hati-hati. Bahasa bisa didapatkan dari dunia digital, tetapi juga bahasa itu acak, bahasa yang baik dan bahasa yang kurang baik gitu ya. Seperti itu Miss Fani. Ya, thank you reminder-nya Bu Sasha. Kita harus sambil menanamkan values dan karakter ya. Betul. Supaya nanti bisa kita lepas. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa parents, tapi coba saya gabungkan ya karena ada hubungannya. Jadi ada yang tanya sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk anak belajar bahasa asing. Itu sebenarnya tadi sudah Bu Sasha jawab sih. Nah, tapi dia khawatir si anak 3 tahun apa perlu ya langsung dikasih 3 bahasa gitu, Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin. Lalu saya sambungkan dengan ada pertanyaan, ada anak yang terlambat bicara. Nah, kalau terlambat bicara begini, apa yang harus dilakukan dengan bahasanya? Mana yang diajarin dulu, bahasa ibu atau bahasa asing? Ini saya gabungkan karena saya sering dengar bahwa saya sering dengar juga ada anak yang dikasih di rumahnya ada 2 bahasa, 3 bahasa, dia tangkap semuanya dan bisa semuanya. Tapi ada juga anak yang seperti itu dalam satu keluarga yang sama, anaknya jadi nggak bisa bicara sama sekali. Gitu. Tolong dijawab ya Bu. Iya. Sebenarnya anak ini punya kapasitas untuk belajar bahasa, belajar beberapa bahasa dalam saat yang bersamaan gitu ya. Jadi otak manusia itu memungkinkan punya kapasitas. Ya, kita lihat aja misalnya seorang bayi gitu ya. Papanya, bahasa ibu dari papanya adalah bahasa Inggris. Tapi mamanya berbahasa Indonesia, lebih berbahasa Indonesia. Sedangkan omanya, grandmanya yang dekat dengan cucu misalnya berbahasa Sunda. Nah, 3 bahasa gitu ya. Nah, bayi ini punya kapasitas untuk mengenali bahasa yang diucapkan oleh orang-orang terdekatnya, gitu ya. Dan itu terjadi secara alamiah. Ya, bayi akan mendengar dulu kata-kata dari ibu, nenek, dan ayahnya. Kemudian kata-kata itu terinternalisasi masuk di dalam memorinya, barulah kemudian dia mengucapkan kata. Nah, tapi yang saya ceritakan tadi adalah konteks bahasa ibu. Ya, atau bahasa pertama, kemudian bahasa kedua dan bahasa ketiganya. Dan itu terjadi secara alamiah di dalam keluarga. Ya, seperti Coach Timo kemarin, dari kecil di Indonesia berarti secara alamiah dia belajarnya bahasa Indonesia kemudian bahasa Jawa. Dan itu juga Brandon ya, nama putranya, itu kan juga seperti itu. Itu secara alamiah terjadi. Dan anak tidak sadar bahwa sebenarnya terjadi proses bilingualisasi atau mungkin trilingualisasi gitu. Nah,
itu at ease banget, itu mudah sekali dia mempelajarinya, dan anak tidak bingung bahasa dan juga tidak terhambat kemampuannya untuk berbicara. Tetapi jika itu bukan bahasa pertama dan bukan diucapkan oleh orang-orang terdekatnya secara alamiah, berarti itu dipelajari di kelas. Nah, kalau dipelajari di kelas itu berbeda lagi, ya, karena tentunya pembelajaran di kelas ya tidak semudah dibanding dengan yang alamiah tadi kan ya, pastinya begitu kan. Nah, jadi anak secara sadar tahu bahwa dia sedang belajar bahasa asing. Oh ini Miss-nya masuk, ini aku belajar bahasa Inggris ini sekarang gitu ya, dengan Miss Yani misalnya gitu, belajar bahasa Inggris karena di kelas. Nah, itu yang tidak semudah kalau yang alamiah tadi. Tetapi jika diajarkan dengan tahapan yang tepat, ya, jadi sesuai dengan tahapan usianya, gitu, ya anak mestinya tidak bingung bahasa karena memang otak manusia punya kapasitas untuk itu. Tantangannya bagi kita para pendidik dan juga bagi orang tua agar kita mempunyai ekspektasi yang realistis, gitu ya. Semua orang tua ingin putranya cascis-cus, gitu. Tetapi kita juga mesti realistis bahwa ada tahapan-tahapan. Yang terpenting sekarang sebetulnya bukan bagaimana caranya supaya anak kita cascis-cus, tetapi bagaimana anak itu bisa menikmati belajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan sukacita, tanpa air mata. Nanti itu akan bertambah dan bertambah sendiri kepada anak-anak jika dia enjoy untuk belajarnya. Jadi no pressure untuk bahasa asing ini mestinya. Dan itu adalah cara yang lebih tepat saya rasa. Maaf, Miss Fani, tadi apa satunya ya? Ya, apakah thank sudah you. menjawab pertanyaan, Miss Fani? Menjawab kurang lebih yang pertama. Iya. Yang kedua yang lebih spesifik adalah kalau anak ada speech delay, ada keterlambatan dalam bicara. Ya. Nah, itu mana yang lebih dulu penting untuk diajarkan? Bahasa ibu atau bahasa asing atau keduanya? Iya. Kalau untuk speech delay ini kita lihat juga usianya ya. Speech delay ini juga satu tantangan juga, memang harus ada speech terapinya gitu ya. Dan saya menyarankan memang harus bahasa ibu dulu. Bahasa ibu dulu yang dimantapkan bahasa pertamanya gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu agar anak itu bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Bahasa ini kan sebetulnya ungkapan perasaan. Terkadang beberapa kasus yang saya temui adalah anak-anak yang ada speech delay atau juga ada yang language delay, sedikit beda gitu ya. Itu susah mengungkapkan perasaannya karena dia tidak punya kosakata yang tepat gitu. Nah, kadang-kadang dia akan menjadi diam kalau dia tidak bisa mengungkapkan. Di sisi lain ada juga yang jadi tantrum. Karena orang di sekitarnya tidak paham maunya dia apa, karena dia tidak punya kosakata itu. Makanya kita ini mengajarkan anak-anak ya, bahasa Indonesia itu yang sering ditinggalkan adalah kata sifat. Ya. Anak yang masih kecil itu seringkali diberikan kata benda gitu ya. Kata benda, oh itu pesawat terbang, itu cicak dan sebagainya, banyak bendanya. Kita lupa bahwa anak perlu mengungkapkan perasaannya dan untuk itu anak butuh kata sifat. Jadi pada saat dia marah, kecewa, sedih, dia bisa bilang, aku jengkel karena ini, jengkel ini seperti ini, gitu ya. Itu yang harus kita berikan, kata-kata sifat itu, supaya anak ini bisa mengungkapkan perasaannya. Anak-anak dengan speech delay dan mungkin juga language delay, ini lebih baik bahasa ibunya dulu, bahasa pengantarnya, tidak usah khawatir bahwa kok tertinggal, yang lain sudah bisa bahasa Inggris, jangan khawatir itu. Begitu dia kokoh bahasa ibunya, bahasa pertamanya, nanti dia bisa menyusul ke atas, membangun itu. Semuanya harus dari yang fondasinya harus dari bahasa ibu dulu, kemudian dibangun ke atas. Gitu. Ya untuk speech delay ya perlu memang terapi ke terapi bicara dan sebagainya. Tetap diajak berbicara, tetap diberi kesempatan untuk berbicara gitu.
dibantu untuk mengungkapkan perasaannya, diperkenalkan kata-kata sifat. Kata sifat ini kenapa kok tidak terlalu diajarkan bahkan dalam bahasa Indonesia? Karena sulit menjelaskannya gitu. Tidak Kalau ada benda, wujudnya gitu ya. Iya, kalau benda kan tinggal ditunjukkan bendanya atau gambarnya, gitu kan. Nah, tapi kalau kata sifat ini bagaimana gitu? Itu pun juga masih tetap bisa loh dengan visual, dengan gambar itu masih bisa. Atau ibunya yang menjelaskan, mamanya yang menjelaskan. Kalau mamanya punya rasa itu, mamanya bilang, aduh mama ini jengkel karena listrik ini mati pada saat mama ini perlu buka laptop. Jengkel loh rasanya kalau begini. Nah, seperti itu. Jadi sering-sering kita itu menghindari dalam bahasa Indonesia, mengajarkan kepada anak kata-kata yang dianggap negatif. Sukanya itu ngajari kita ya bahagia, ceria, senang, gitu ya. Kata-kata positif, padahal sebetulnya tidak ada kata negatif. Itu adalah emosi yang dikaruniakan kepada kita dan perlu kita akui. Dan anak juga perlu mengakui itu pada saat dia merasakannya. Itu tidak apa-apa, kecewa, jengkel, marah, gitu ya. Gusar, apa itu kata-kata yang itu boleh, sedih gitu. Ya seperti itu. Iya, penting sekali itu. Mungkin kalau yang di anaknya sekolah di Vita dari preschool sampai elementary, ingat ya bahwa selalu ada parents ini mungkin ingat selalu ada pelajaran soal itu gitu. Foto diri dalam berbagai emosi, bikin card, bikin macam-macam. Jadi emosi itu memang sifat emosi itu memang penting untuk diajarkan ya Bu Sasha. Tepat sekali Miss Wani. Ya, itu perlu pembekalan dan juga anak supaya tahu bahwa kalau dia punya rasa itu tidak ragu untuk mengungkapkannya, bahwa itu tidak apa-apa untuk mengatakan itu, sedang jengkel dan sebagainya, sedang marah gitu. Sedang kecewa, aku kecewa loh gitu. Nilaiku ini aku sudah belajar ngotot tapi kok aku sudah ngerjakan ini tapi sama Miss-nya kok cuma dikasih ini, ada kecewa, itu nggak apa-apa mengakui itu, begitu. Baik. Ya, Miss Wani. Jadi reminder untuk kita semua parents, sebagai parents dan juga guru ya. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya Bu Sasha. Iya. Ini pertanyaan gini, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam bicara dan tulis dengan bahasa Indonesia? Mengingat di khalayak umum mayoritas itu tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya. Bahkan banyak orang kesulitan dan salah menyampaikan dalam menyampaikan pesan ketika berinteraksi dengan orang lain. Sedikit banyak tadi sudah disinggung sih oleh Bu Sasha bahwa dengan belajar formal di sekolah anak akan jadi bisa membedakan ya. Tapi mungkin ada tambahan lagi silakan. Nah, saya rasa juga selain di dalam mata pelajaran itu sendiri, saya rasa Vita School ini sudah melakukan dengan banyak menggunakan bahasa Indonesia seperti yang hari ini ditampilkan dan yang kemarin ya juga bahasa Indonesia anak-anak dilatih tadi untuk memaparkan secara formal. Jadi bukan hanya di kelas dalam bentuk pelajaran, tapi aktivitas-aktivitas seperti ini sangat penting gitu. Dan itu sudah dilakukan ya. Tampaknya ini sudah menjadi habit untuk Vita untuk banyak mengeksplorasi anak-anak agar memakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Saya melihat tadi sudah cukup lengkap itu. Jadi ada bahasa Inggris sebagai nyanyian dan kemudian juga bahasa ibu dan bahasa daerah. Itulah yang harus. Karena pada dasarnya bahasa itu memang harus dipakai, tidak untuk diajarkan. Bahasa Inggris pun demikian. Kalau dipikir ya, kita sendiri ya, kita orang tuanya itu, kita kan belajar bahasa Inggris mulai dari dulu itu SD udah dapat, SMP, SMA, kuliah juga. Tapi kan kita sering-sering kebanyakan orang ragu untuk ngomong ya. Nah itu karena kan tidak dipakai untuk ngomong. Nah, semuanya itu dalam rangka untuk dipakai. Bahasa Indonesia, bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Mandarin, apapun adalah media komunikasinya. Gitu ya. Jadi dipakai untuk berkomunikasi dan memang harus ada wadah, ajang, waktu yang seperti RD ini untuk memberikan anak waktu dan kesempatan untuk tampil. Begitu. Okay, thank you. Ya, saya senang mendengarnya karena berarti pelajaran bahasa di Vita ini udah di arah yang benar lah ya. Karena saya melihat bahasa Inggris juga dipakai gitu ya, bukan melulu belajar apa ya, istilahnya mungkin belajar tenses seperti kita di zaman dulu ya. Tapi lebih ke arah untuk komunikasi, bahasanya dipakai untuk komunikasi. Nah ini akan nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari seorang parents ini sebenarnya untuk
mulai usia berapa ya anak-anak itu les bahasa asing? Karena dia melihat sekarang ini ibu-ibu tuh berlomba-lomba memberikan les bahasa asing, terutama Mandarin dan Inggris pada anak-anaknya. Tapi si orang tua ini sendiri takut kalau anaknya tuh ada les matematika, ada les 2 bahasa, nanti anaknya tambah jenuh, tertekan, nanti malah berhenti di tengah jalan. Nah, itu pertanyaan. Ya. Sebetulnya pertanyaan kalau secara ini ya, kalau secara di dalam penelitiannya itu idealnya anak itu belajar bahasa asing sebelum usia pubertas, akil balik. Jadi sekitar 11-12an ya akil baliknya. Nah, tetapi untuk mulainya kapan? Itu betul-betul sebetulnya orang tua yang menyadari. Jika anak itu memang punya minat dan enjoy belajar bahasa, jadi anak yang memang punya kecerdasan linguistik, mau langsung dileskan 2 juga bisa. Tetapi jika anak, yang penting adalah anak menikmatinya. Dan itu memang begini, motivasi dan minat itu adalah daya gerak bagi anak untuk sungguh-sungguh belajar. Jika memang ingin meleskan gitu, berarti harus membangun motivasinya dulu. Jadi tidak sekedar mengirimkan anak untuk les di sini dan di sana gitu ya. Jadi itu nanti akan terjadi kelelahan juga untuk anak-anak jika terlalu banyak les gitu ya. Dan saya merasa juga sebetulnya sekolah sudah, jika cukup memberikan di sekolah ya, di sekolah sudah cukup gitu. Kalau sekolah ini sudah cukup kreatif membangun minat anak berbahasa asing, berbahasa Indonesia, berbahasa Mandarin, itu dengan berbagai kegiatan, mengapa harus les gitu ya. Kecuali jika memang ada tujuan tertentu ya, nanti akan studi lanjut di luar negeri setelah lulus SD misalnya, atau setelah lulus SMP, nah itu memang perlu ditambahkan. Ya, tapi yang penting bahwa memang jangan sampai anak-anak ini mengalami kejenuhan. Kita juga memperhitungkan juga kelelahan fisik anak dan tidak akan enjoy jika terlalu banyak les mestinya ya. Begitu Miss Wani. Ya, thank you jawabannya Bu Sasha. Mungkin juga kalau memang harus les, cari yang lesnya juga punya visi yang sama, yaitu bahasa untuk komunikasi itu ya. Iya. Betul. Saya rasa juga banyak cara lain seperti menyediakan atau pinjam buku-buku bacaan, supaya di rumah ada input bahasa asingnya gitu ya. Ya, sebetulnya orang tua walaupun tidak fluent di dalam bahasa Inggris, merasa tidak bisa, tetapi yang dibutuhkan anak itu sebetulnya kehadiran orang tua dan motivasi yang dibangun. Jadi walaupun merasa, aduh aku sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, tetapi jika mamanya atau papanya mendampingi anak untuk membaca, sekedar membaca buku cerita yang menarik, atau bermain game, mau main bingo atau mau main domino yang pakai bahasa Inggris, itu sudah baik itu seperti itu. Dan mungkin juga yang seperti itu diharapkan anak ya, kedekatan itu terbangun gitu. Tidak harus anak les di luar atau harus menghadap laptop lagi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi walaupun orang tua merasa tidak fluent, tidak mahir banget ya, tapi bisa bahasa Inggris, itu bisa kok mendampingi anak. Yang penting kehadiran untuk memotivasi dan mendampingi. Begitu Mas Wani ya, betul tadi yang Mas Wani katakan. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi yang masih berhubungan lagi dengan belajar bahasa. Ini ada khawatir begini, kalau anak saya usia 7-8 tahun, dia tuh ingin menguasai banyak bahasa. Banyak bahasa tuh apakah ini kata-katanya gini, apakah otaknya itu tidak error gitu ya? Karena kan banyak bahasa gitu di dalam otaknya. Iya, sebetulnya tidak. Tadi sedikit sudah saya bahas ya, untuk bahwa memang otak manusia itu punya kapasitas untuk belajar. Kalau yang average, yang normal itu sekitar 3-4 bahasa bisa. Kemudian ada manusia-manusia yang istimewa itu yang polyglot itu, yang bisa puluhan bahasa itu. Nah, kalau yang dimaksudkan apa tidak bingung bahasa, kalau memang itu terjadi campur-campur bahasa, itu adalah tahapan yang wajar sebetulnya. Jadi kadang kecampur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, itu enggak apa-apa. Jadi itu bukan bingung bahasa. Itu adalah satu proses di mana begini, karena anak kan kosakatanya terbatas. Di mana anak itu tidak punya kosakata itu dalam bahasa Inggris, maka dia akan switch ke bahasa Indonesia.
Nah, di mana dia tidak punya kata itu dalam bahasa Indonesia, maka dia akan switch ke bahasa Inggris gitu. Jadi sebetulnya bukan satu kebingungan. Jadi itu terjadi normal pada proses bilingualisasi atau trilingualisasi gitu ya. Tercampur kadang bukan hanya kosakata atau vocabnya, tapi juga kadang struktur atau grammarnya. Jadi kadang-kadang anak kecil bilang, loh belunnya hilang, gitu. Nah kecampur. Atau I want that balloon red, gitu ya. Strukturnya kan harusnya red balloon, tapi dia pakai struktur bahasa Indonesia balloon red, gitu ya, balon merah, gitu. Nah yang seperti itu biasa. Jadi tidak perlu cemas jika anak itu menggunakan kosakata yang rada acak, gitu ya. Kecampur gitu. Itu adalah sarana mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Pada saatnya itu nanti akan terpisah dengan baik dengan sendirinya. Begitu misalnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan membuka kesempatan untuk parents yang ingin bertanya secara langsung. Misalnya malas ngetik ya, misalnya lebih enak cerita gitu. Untuk bertanya, silakan raise hand. Nanti akan kami panggil untuk bisa bertanya. Oke, sementara silakan ya kalau mau langsung raise hand. Sementara menunggu yang raise hand, saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang masuk ke chat saya ini. Lebih baik diarahkan ke Q&A ya kalau ada pertanyaan. Nanti kalau saya khawatirnya nggak saya lihat. Tapi pertanyaan ini bagus sekali. Dia bilang gini, kemampuan anak kan berbeda-beda ya. Bagaimana jika kemampuan anak saya bukan di bahasa? Iya. Bagaimana cara belajar bahasa asingnya padahal dia ini bukan di bahasa kemampuannya? Ya kita tahu bahwa kecerdasan itu majemuk. Tidak semua anak cerdas secara linguistik dan verbal. Mungkin juga anak itu cerdas di dalam bidang yang lain atau musikal atau mungkin numerik ya, matematika. Makanya sebetulnya ini benar-benar sangat tergantung pada anaknya, interestnya dia di mana. Tetapi juga begini, tidak harus seseorang itu excel begitu fluent di dalam bahasa Inggris itu. Bekal yang kita berikan itu tetap perlu kita berikan walaupun dia memang kecerdasannya bukan linguistik. Paling tidak dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Walaupun mungkin dia accent-nya atau pronunciation-nya mungkin tidak sebaik teman-teman yang yang memang punya kecerdasan linguistik. Tiap anak punya kecerdasan sendiri-sendiri, makanya yang saya bilang bahwa no pressure kepada anak-anak pada saat mereka belajar bahasa asing gitu. Tetapi saya tetap yakin bahwa jika bahasanya itu diberikan dengan cara yang benar, dengan metode dan teknik yang benar, anak-anak itu bisa, gitu ya. Mungkin memang tidak seperti native accent-nya dan sebagainya, bukan seperti putranya Coach Timo kemarin gitu ya, lebih dengan accent yang baik. Tetapi saya yakin bisa untuk mempelajari paling tidak bahasa Inggris. Gitu. Kecerdasan apapun kita perlu ijibkan pada anak-anak. Seperti juga anak-anak yang tidak cerdas matematika, gitu ya. Tetapi kan masih tetap perlu dia juga belajar matematika, gitu ya. Kan dasar untuk hidup, gitu ya, memperlengkapi dia. Anak yang nggak bisa matematika mungkin nilainya ngepas gitu ya, asal dia memenuhi dari nilai minimal gitu. Tetapi tetap dia harus belajar matematika sampai SMA. Demikian juga dengan bahasa. Gitu. Kita yakini bahwa kalau kita tidak punya pressure pada anak, itu dia akan belajar tanpa beban, itu akan bisa juga dia. Paling tidak dia bisa mengerti bahasa asing yang utama, bahasa Inggris, baik yang tulis maupun yang lisan. Gitu. Begitu, Miss Wani. Oke, diingatkan lagi ya, no pressure. Ini bukan perlombaan gitu ya. Iya, betul. Oke, soal aksen suka cita tuh, Miss Wani. Yang utama itu yang kita bangun. Apalagi sekarang ini kan pendidikan dasar SD, ya kan. Iya. Semua yang kita berikan itu yang mendasari nanti mereka pada jenjang yang berikutnya. Yang lebih penting bagi kita pendidik di SD, di pendidikan dasar ini adalah menumbuhkan minat dan motivasi, gitu. Membuat mereka belajar itu suka cita. Gitu. Karena gini,
motivasi itu kan memang makin lama makin menurun, motivasi anak itu ya. Jadi kalau dilihat itu anak itu pas TK itu kan mereka happy lah sekolah itu. Terus nanti pulang kan cerita, aku tadi diajari ini, diajari itu. Bu guru bilang ini, bilang gitu, kan happy mereka itu. Nah nanti SD itu berkurang. SD itu berkurang. Nanti kelas 4, kelas 5 mereka pulang sekolah nggak selalu happy. Selesai nutup laptop nggak selalu happy gitu ya. Apalagi SMP, SMA itu lebih nggak happy lagi mereka, pressure sudah. Mana ada anak SMA yang pulang cerita sama orang tuanya, aku tadi diajarin ini statistik apa nggak ada. Aku tadi mendapat pelajaran tentang bahasa Inggris ini nggak ada. TK, SD kelas 1, 2, 3 itu masih bisa, motivasinya masih kuat. Dan itu kan kita ingin, sebetulnya bagaimana cara kita supaya anak itu tetap sukacita, bukan seiring waktu mereka bertambah lelah, gitu ya. Lelah tambah lama tambah lelah mereka. Gitu. Jadi itu yang kita inginkan. Sukacita itu kita tanamkan di dalam belajar bahasa, dan juga belajar bahasa apapun. Ya, no pressure itu tadi. Karena kadang-kadang kita itu nguber anak gitu ya. Nguber anak untuk mencapai ini, mencapai itu. Tapi terus akhirnya mereka seperti lomba. Nanti baru SMP sudah lelah, masuk SMA tambah lelah lagi. Kuliah itu mereka udah capek, mereka nggak punya motivasi tinggi, nggak punya energi dan spirit yang baik untuk itu. Nah ini kan kalau kita selama SD itu kita bisa membuat mereka tetap sukacita sampai kelas 6 lulus SD itu, selama 6 tahun kita ciptakan sukacita untuk belajar bahasa dan yang lain. Begitu misalnya. Oke, jadi mungkin kata kuncinya mencintai belajar gitu ya. Iya, benar sekali misalnya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Oh, tapi sebelumnya ada yang raise hand. Silakan, namanya tertulis Katriel. Mungkin nama anaknya atau nama ibunya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya pagi Bu. Tadi sebenarnya saya mau tanya, cuman sudah kejawab semua sih barusan ini Ibu sharing ini. Jadi saya cuman mau sharing aja. Sebelumnya anak saya ini kan dari playgroup, dari usia sebelum 2 sampai TKA itu kan sekolah bukan di Vita. Terus pada waktu itu saya sama suami itu stres banget ya. Soalnya karena kan sekolah yang lama itu benar-benar dituntut untuk bahasa Inggris, belajarnya itu full phonic, terus habis gitu juga Mandarin full, bahasa Indonesianya itu sedikit. Nah, akhirnya itu pas pada saat TKA itu tidak benar-benar tidak bisa mengejar. Akhirnya stres kan, saya marah-marah, suami juga, terus anak saya itu akhirnya juga stres. Akhirnya kita tuh inisiatif untuk ke Vita. Akhirnya ya kita mengucap syukur sih sama Tuhan, akhirnya dengan di Vita ini, dengan sistem pembelajarannya ini jadi baik semuanya gitu. Ya makanya Ibu bilang kalau perlu sukacita apa segala macam dengan sistem pembelajarannya itu, ya betul sih itu. Benar-benar saya rasakan juga sih Bu. Metodenya memang dibuat gimana saya juga nggak tahu sih, guru-gurunya meskipun online-nya cuma terbatas, cuma 45 menit ya, sampai tetangga saya juga bingung kok cuman sebentar, tapi saya mengucap syukur juga guru-guru di Vita bisa membuatnya itu jadi satu package yang bagus gitu loh, gitu sih. Ya itu aja sih saya sharingnya. Jadinya sharing. Ya, makasih. Ya itu salah satu sharing dan contoh yang baik sekali ya. Jadi memang apalagi masih TK. Kalau TK itu sudah stressing, kasihan anaknya. Kan sebetulnya kayak TK itu kindergarten dari bahasa Jerman ya, bukan bahasa Inggris. Itu kan artinya taman, itu bermain. Itu waktunya anak bermain. Belajar itu masuk di dalam permainan itu harusnya. Jadi dunia bermain mereka tidak akan kita bebani dengan yang akademis yang masih belum waktunya begitu. Jadi memang supaya mereka menikmati. Kalau sudah lewat masa itu nggak kembali lagi masa TK itu. Jadi ya memang harus juga cita. Saya terima kasih sekali sharingnya. Ya. Oke ya, terima kasih sharingnya Ibu. Anak saya juga 2, jadi ada di preschool Vita, yang satu udah elementary sekarang, dan memang sebenarnya kayak ada kekhawatiran ya, ini kok nggak kayak sekolah lain ya, kok nggak diajarin ini ya, kok baca tulisnya nggak gini nggak gitu ya. Tapi ya saya lihat mengejar apa sih sebenarnya, di SD nanti
seiring perkembangannya anak akan bisa gitu. Kita nggak perlu ngejar-ngejar. Benar sekali. Benar yang disampaikan Bu Sasha. Yang penting tuh love of learning-nya. Iya, betul sekali. Karena kan kita ini kan ingin menjadikan mereka pembelajar mandiri sebetulnya. Sukacita belajar, pembelajar mandiri. Kita tidak akan bisa menjadikan mereka pembelajar mandiri kalau situasi yang sekarang itu stressing buat mereka. Jadi kita tumbuhkan itu sukacitanya dulu supaya kelak mereka bisa menjadi pembaca yang mandiri. Iya, luar biasa. Iya. Oke, sebenarnya sesi Q&A sudah berakhir waktunya, tapi mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi ya, Bu Sasha. Iya. Ini ada orang tua yang minta tips bagaimana anaknya ini bisa lebih percaya diri kalau menyampaikan sesuatu, biar bisa lebih komunikatif. Disambung juga dengan anak yang kalau ngomong bahasa Indonesia menyusun kalimatnya itu masih terbalik-balik. Gitu. Mungkin dua berarti ya, dua pertanyaan terakhir ini Bu Sasha. Tips supaya anak yang agak sulit berkomunikasi itu mau berkomunikasi dan bisa berkomunikasi adalah begini, mengajak anak itu berkomunikasi tentang hal yang dia sukai atau yang dia kuasai, gitu ya. Jadi memang ada anak-anak tertentu yang memang kadang itu sulit berkomunikasi, sulit berbicara karena macam-macam faktor. Bisa karena memang dia pemalu atau memang dia tipenya adalah yang introvert gitu, atau yang memang masih belum percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Dan itu yang harus kita cari terlebih dahulu adalah dia sukanya apa, dia menguasai bidang apa. Nah, itulah yang dijadikan topik supaya dia berbicara. Karena seperti kita juga ya, kita juga akan berbicara lebih banyak jika kita ngerti apa yang kita bicarakan dan kita enjoy berbicara seperti itu. Nah, misalnya saya diminta berbicara tentang matematika, ya saya diem, saya nggak ngerti gitu ya. Kita orang dewasa kan juga seperti itu. Lah anak-anak pun begitu. Jadi kita cari dulu dia sukanya apa. Anak yang pendiam ini sukanya apa? Oh, dia ternyata sukanya dinosaurus, punya buku banyak dinosaurus. Sekali waktu dikeluarkanlah topik itu, dinosaurus, supaya dia bisa berbicara, gitu. Supaya dia banyak yang ada di dalam kepalanya, gitu ya. Ingin mengekspresikan banyak hal. Jadi kuncinya itu mencari apa yang dia suka lebih dahulu, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan interestnya. Dan dari situ dia akan berbicara banyak, dan pada saat dia berbicara, walaupun strukturnya salah, walaupun pengkalimatannya salah, kita appreciate, kita hargai. Kita hargai itu begini, untuk anak-anak tertentu, sekedar berbicara aja, itu sudah harus membangun keberanian. Anak-anak yang pemalu itu harus membangun keberanian baru dia bicara, walaupun hanya 1 atau 2 kalimat. Nah, kita kenali anak kita. Kalau dia berbicara walaupun salah, kita appreciate, kita ambil keberaniannya dan juga inti dari apa yang dia ungkapkan. Kita nggak usah terlalu correcting dulu awalnya. Oh, harusnya begini, begitu. Kita hanya perlu mengulang dalam kalimat yang benar. Oh, maksudmu tadi begini ya. Oh, baik sekali. Nah, itu salah satu caranya, Miss Wani. Selalu untuk anak-anak yang agak sulit berbicara atau agak sulit ini, kita selalu pakai pintu masuk mereka. Pintu masuknya ke dunia mereka apa? Dari minat mereka, minat dan kesukaan mereka. Gitu. Oke, jadi tipsnya pintu masuknya dan tips untuk membetulkan kalimat yang salah bukan dibilang salah, tapi diulangi dengan susunan yang benar, supaya dia dapat input yang benar bagaimana. Oke. Semoga semua pertanyaan parents sudah kurang lebih terjawab ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang masih ingin tanya gitu, nanti bisa lewat Elementary, bisa WA ke Elementary, nanti akan kami coba sampaikan ke Bu Sasha untuk bisa dapat jawabannya. Ya, kalau ada sekarang pertanyaan mungkin yang disusulkan bisa lewat Miss Wani, nanti Miss Wani atau Bu Herma bisa WA saya, akan saya jawab lewat WA, gitu ya. Iya, terima kasih Bu Sasha. Mungkin ada satu pesan terakhir gitu, Bu Sasha, untuk kami semua orang tua dan juga pendidik
untuk anak-anak usia TK sampai SD ini? Ya, supaya kita tidak terjebak juga yang menganggap bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai jika kita menguasai bahasa asing. Walaupun memang kita ini saat ini berada di era global, kita selalu percaya bahwa bahasa pertama itu adalah bahasa yang sangat diperlukan anak-anak untuk membangun bahasa-bahasa selanjutnya, begitu ya. Jadi dan jangan lupa bahwa bahasa apapun yang dipelajari harus dibarengi dengan pendidikan karakter yang benar, supaya bahasa tersebut bisa membawa manfaat dan hikmat bagi anak-anak. Begitu saja, Miss Fani, saya rasa sudah saya sampaikan semua. Oke, terima kasih banyak Bu Sasha untuk hari ini. Kami banyak belajar, banyak hikmat baru, diingatkan untuk menjadi orang tua yang membuat anak suka belajar. Dan ya saya yakin karena saya pernah baca juga bahwa otak anak itu justru bisa belajar dengan baik ketika dia gembira. Benar sekali. Kalau stres itu malah nggak bisa belajar. Benar sekali. Ada satu bagian otak itu yang semakin mengecil kalau dibentak satu kali sama mamanya. Kalau dibentak lagi kedua semakin mengecil lagi. Jadi bentakan kita, amarah kita itu tidak membuat anak bisa. Justru itu bagian otak itu akan mengecil, justru akan tertutup. Jadi memang kita ini pendidikan dasar. Dan waktu kita untuk mendampingi anak itu tidak lama, ibu-ibu. Cuma TK dan SD itu. SD nanti kelas 6 juga sudah akil balik, nggak mau loh terlalu kita dampingi. Ini adalah we have to treasure every minute belajar dengan anak-anak kita. Ntar mereka SMP sudah nggak mau loh sama kita, gitu ya. Jadi kita dampingi anak-anak kita selagi mereka memang membutuhkan pendampingan kita. Gitu. Itu Miss Wani. Oke, thank you Bu Sasha. Oke, sekarang mungkin ada yang panitia bisa kirim link feedback di chat. Saya harapkan semua orang tua, parents dan juga pendidik yang hadir, mungkin dari luar Vita, bisa mengisi Parents Equip feedback ini. Silakan diklik di chat box dan bisa diisi, sangat pendek, mungkin cuma 1-2 menit mengisinya, tapi kami sangat butuh masukan untuk acara-acara kami yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan berdoa penutup. Kami undang Miss Ani untuk berdoa. Tolong doakan pembicara kita, juga tolong doakan semua parents dan pendidik di sini untuk ingat prinsip-prinsip yang penting ini demi masa depan anak-anak kita. Thank you, Miss Ani. Miss Ani mohon di-unmute dulu. Ya, maaf. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua sebagai warga Vita selama sepekan ini. Bukan hanya para siswa, para pendidik, juga orang tua. Kami boleh belajar tentang hal yang sangat penting, tentang budaya, terutama bahasa, yang dapat menunjukkan jati diri kami semua. Terima kasih juga sudah dipertemukan dengan para narasumber seperti Bu Sasha pada pagi hari ini, juga Coach Timo yang membuka mindset kami untuk lebih memahami bahasa apa yang kami butuhkan, sehingga anak-anak ini bisa belajar dengan penuh sukacita. Berkati kami yang hadir, semua orang tua, juga para pendidik. Kami semua berharap semoga webinar pada hari ini dapat menjadi manfaat agar kami dapat memiliki hikmat dan kami boleh percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga
sukses menyambut masa depan putra-putri kami kelak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih banyak Miss Ani. Sekarang kita akan foto bersama. Mohon parents bisa membuka videonya sebentar supaya kita bisa foto. Yang akan foto siapa ya? Mungkin bisa bantu aba-aba. Oke, slide 1 ya. Everybody cheers. Slide 2. Bisa ditahan sebentar ya Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu posisi Bapak Ibu di slide berapa. Oke, teman. Cheers. Oke, next. Slide 3. 1, 2, 3. And slide 4. 1, 2, 3. That's all, Miss Fanny. Thank you. Oke, terima kasih. Mari kita beri applause kepada Bu Sasha yang sudah mendampingi kita belajar bersama. Boleh pakai reaction juga. Boleh tepuk tangan di layar begini. Oke, terima kasih banyak Bu Sasha. Terima kasih teman-teman semua dan Bapak Ibu. Terima kasih parents yang sudah hadir, pendidik dari Vita maupun dari sekolah lain yang sudah hadir. Semoga parents ikut hari ini dapat memberkati kita untuk bisa mendampingi anak-anak kita di masa-masa emas ini untuk supaya mereka bisa makin sukses, bukan sukses duniawi karena bukan itu yang kita kejar, tapi sukses menjadi manusia yang bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, boleh open mic, kita say goodbye kepada kita semua juga. Silakan. Thank you.